Baik, kita mulai ya. Hari ini hari Senin tanggal 1 Februari 2020 ya. Ini kita melaksanakan lanjutan persidangan perkara korupsi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Ya, hari ini kita menghadirkan terjadwal sebetulnya ada 5 ahli ya. 5 ahli ini terdiri dari ahli pengadaan barang jasa, kemudian ahli kimia, kemudian ahli hukum pidana. Nanti lanjut, nanti terakhir ada 2 ahli yang terkait dengan perkebunan negara ya. Nah, sampai dengan pada malam ini tadi sudah disampaikan 3 keterangan ahli ya, dari pengadaan barang jasa, kimia, dan ahli hukum pidana. Nah, tadi ahli dari pengadaan barang jasa sudah menjelaskan secara detail hal-hal yang terkait dengan prosedur pengadaan ya, berdasarkan prinsip pengadaan yang ada pada BUMN ya. Diantaranya tadi sudah disampaikan beberapa ketentuan yang harusnya menjadi rujukan bagi fungsi di pengadaan di Pertamina, itu yang kemudian harus antara lain ya prinsip transparansi, efisiensi, dan seterusnya. Ini yang kemudian diuji dalam keterangan ahli ini, dan ketika tadi diilustrasikan beberapa fakta sidang, maka kesimpulan dari keterangan ahli pengadaan ya jelas bahwa proses-proses yang terjadi ya ketika itu dilakukan, maka itu melanggar atau bagian dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan. Nah, ini kemudian dilanjutkan oleh ahli hukum pidana bahwa pelanggaran ya atau perbuatan melawan hukum termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu bagian dari perbuatan melawan hukum yang kemudian nanti bisa menjadi dasar menentukan ada tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 sepanjang kemudian ada kerugian keuangan negara. Ketika rumusan unsur itu terpenuhi, maka jelas ini bisa dibuktikan atau bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 maupun atau pasal 3 di Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 tahun 2021 yang sekarang diatur di KUHP menjadi 603 dan 604. Nah, tadi ahli kimia juga sudah menjelaskan terkait dengan beberapa hal ya yang menjadi ruang lingkup keahliannya, antara lain ya, tadi disampaikan mengenai proses blending ya. Ada proses blending yang sebetulnya secara teknis dimungkinkan bagi Pertamina atau perusahaan yang bergerak di bidang BBM, tapi kemudian yang paling penting adalah secara teknis ini harus juga dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan standar yang sebagaimana diatur dalam Permen SDM, karena nanti hasil blendingnya itu kemudian juga harus ada kandungan-kandungan yang kemudian juga harus memenuhi standar, sehingga kemudian BBM-nya kemudian memenuhi standar bagi masyarakat ya, tidak merugikan bagi masyarakat. Nah, yang penting juga tadi ya ada beberapa hal yang disampaikan, antara lain juga dari ahli kimia adalah bahwa kemudian kalau dicermati beberapa pelaksanaan resep blending kalau tadi istilahnya ya, misalnya ketika dilakukan percampuran antara RON 92 dengan RON 88 menjadi 90, maka sebetulnya ada resep yang menjadi opsi bagi Pertamina, sehingga kemudian itu tidak menimbulkan biaya yang besar, kira-kira seperti itu. Nah, sekian untuk sidang hari ini ya. Berikan kami semangat untuk selalu membuat konten dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share.